Shalom. Tuhan mengasihi kita semua, saudara. Di dalam segala kelemahan, di dalam segala kekurangan, Tuhan menerima kita apa adanya. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, amin. Dia sangat berkuasa. Dia tidak pernah dibatasi oleh apapun juga di dalam hidup kita. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang hidup di dalam kemenangan, di tengah-tengah tekanan di dalam hidup kita. Kita akan baca di dalam kitab Ester pasal yang keempat. Ester pasal 4 ayat 13 dan 14. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Janganlah kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini, yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, ya kita belajar tentang apa itu tekanan. Tekanan itu adalah keadaan tidak menyenangkan yang umumnya merupakan beban batin. Kalau terjadi terus-menerus, maka ini bisa menimbulkan kelumpuhan mental di dalam diri seseorang. Nah, pagi ini apa yang menyebabkan batin jiwa Mordekai mengalami tekanan? Di dalam pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di sana dikatakan sesudah peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniakan kebesaran oleh Raja Ahasveros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Sampai ayat ke-6. Apa yang menyebabkan hati daripada Mordekai ini tertekan? Kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, pasal-pasal yang sebelumnya, kita melihat bagaimana Haman ini orang yang terpandang. Dan jikalau orang yang terpandang itu lewat, maka semua orang, ini peraturan raja, mereka harus tunduk, mereka harus hormat. Tetapi kita menemukan bahwa Mordekai ini tidak tunduk, tidak hormat kepada Haman. Ini penyebabnya, saudara. Awal dari sebuah cerita ini. Dan kita temukan apa yang terjadi. Hatinya Haman panas. Hatinya Haman panas. Sehingga timbullah niat jahat di dalam hati Haman. Bukan hanya untuk Mordekai saja, tetapi diceritakan untuk semua bangsa Yahudi mengalami sebuah tekanan, mengalami keadaan yang sangat berbahaya. Jadi apa penyebab batin dan jiwa Mordekai mengalami tekanan? Dia, Mordekai, dan bangsanya menghadapi ancaman dari musuh dan pembencinya. Saudara, siapa yang merasa senang kalau menghadapi sebuah tekanan? Tidak ada orang yang senang kalau ditekan, mengalami tekanan di dalam batinnya. Tidak ada yang senang. Nah, Mordekai ini
Dia mengetahui apa yang terjadi. Siasat apa yang akan dilakukan Haman. Dia mendengar apa yang akan dikerjakan oleh Haman terhadap orang-orang Yahudi waktu itu. Bukan hanya Mordekai saja, tetapi orang-orang Yahudi mengalami sebuah ancaman pembinasaan secara massal di dalam jajahan daripada kerajaan yang dipimpin Ahasveros. Nah, tekanan inilah yang membuat, keadaan inilah yang membuat Mordekai tertekan hatinya. Dan di dalam pasal yang ketiga juga ayat 1-6, Haman membuat rencana jahat untuk membinasakan orang Yahudi. Dan ini saudara, hal-hal yang seringkali menekan banyak orang adalah persoalan, masalah. Yang kadangkala itu datangnya bertubi-tubi dan sangat lama. Apalagi kalau kita menghadapi hari-hari sekarang ini. Keadaan sudah tidak menentu, saudara. Kita anak-anak Tuhan. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Dunia sekarang tidak pernah menjamin, tidak bisa menjamin ketentraman kita. Dunia tidak bisa menjamin ketenangan di dalam hidup kita. Keadaan dunia semakin hari bukan semakin baik, saudara. Semakin menakutkan. Nah, Haman merencanakan hal itu terhadap orang-orang Yahudi. Sehingga membuat batin daripada Mordekai tertekan. Bukan hanya itu saja. Di dalam pasal 3 ayat 7-15 Haman juga melibatkan raja. Artinya apa? Bukan hanya kekuatan Haman saja, saudara. Tetapi ini ada sokongan daripada pemerintah. Untuk apa? Menghancurkan orang-orang Yahudi waktu itu. Dia merangkul Ahasveros. Dengan jalan bagaimana menimbang perak. Disokoklah si raja ini. Untuk apa? Untuk meluruskan niat jahat daripada Haman. Sebenarnya ini kan masalah pribadi. Tetapi ini bisa melibatkan sebuah negara. Seharusnya dia hanya berhadapan dengan Mordekai saja, Haman. Tetapi inilah liciknya daripada Haman, saudara. Bagi dia, mungkin cuma satu orang. Terlampau mudah untuk menyingkirkan Mordekai, saudara. Nah, pikiran Haman memang penuh dengan kejahatan. Bukan hanya Mordekai saja yang ingin dibinasakan. Tetapi orang-orang Yahudi, pendatang katanya. Peraturannya beda. Adatnya beda. Dan inilah yang membuat alasan. Haman ingin membinasakan Mordekai juga. Jadi saudara, hal-hal yang sering kali membuat tekanan-tekanan di dalam diri seseorang. Kadang masalah kecil bisa besar. Karena orang mungkin si A, si B bukan menyelesaikan masalah secara pribadi, tapi mengundang tetangga. Menceritakan kebenciannya. Menceritakan kepahitannya kepada orang lain. Sehingga orang lain juga menjadi pahit hatinya. Kalau sudah seperti itu maka timbullah penyesatan.
Orang yang semestinya tidak benci menjadi benci. Karena apa? Karena tindakan seperti ini. Nah, persoalan ini hanya persoalan pribadi, tetapi dia melibatkan raja. Dan di sana dikatakan raja pun juga membuat undang-undang akhirnya. Nah, undang-undang ini juga menguatkan niat jahat daripada Haman. Karena di atas namakan raja. Dan bukan itu saja, dibubuhkan, metre, cap. Kalau sudah seperti itu tidak bisa ada orang yang bisa mengubah undang-undang ini, saudara. Kecuali kebijakan daripada raja itu sendiri. Dan ini sangat berbahaya bagi Mordekai dan orang-orang Yahudi. Karena itu semua disebar, saudara, ke daerah jajahan daripada Ahasveros ini. Orang-orang Yahudi di mana berada mereka mengalami ancaman, mengalami tekanan. Sehingga bahkan di istana Susan sendiri terjadi kegemparan yang luar biasa. Ada hiruk pikuk oleh karena masalah ini. Ini yang membuat batin daripada Mordekai tertekan. Nah, kita akan melihat yang kedua, saudara. Hal-hal apa yang dilakukan oleh Mordekai untuk Mordekai itu memperoleh kemenangan di tengah-tengah tekanan. Pada waktu Mordekai melihat itu semua, ini rencana jahat dan ini pasti terjadi. Nah, apa yang dibuat oleh Mordekai dengan keadaan seperti itu? Dalam pasal yang keempat ayat yang kedua. Mulai ayat pertama, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Apa yang dilakukan oleh Mordekai melihat keadaan seperti itu? Apa yang dibuat Mordekai pada waktu dia mengalami sebuah tekanan di dalam hatinya? Karena ia melihat dan akan menyaksikan pembinasaan secara massal. Yang harus kita lakukan dan Mordekai lakukan adalah Mordekai berharap kepada Tuhan. Mordekai berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kain kabung ini menandakan keadaan yang sangat sedih. Dia berkabung, tandanya ada sesuatu yang sangat sedih dan sedih. Tidak ada seorang pun yang mampu menghibur Mordekai. Hatinya dipenuhi dengan kepedihan, kesedihan. Amsal sendiri pun berkata, saudara, di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Jadi berharaplah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Kita tidak bisa berharap kepada manusia, saudara. Mereka terbatas. Pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Pada waktu kita mengalami sebuah tekanan di dalam hati kita. Saya percaya ini sesuatu yang bukan dibuat-buat oleh Mordekai. Bagi dia tidak menghiraukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia menangis
dia meratap, dia melonglong. Ini yang dilakukan Mordekai. Ada sebuah kepedihan di dalam hatinya. Ada sebuah keadaan yang menekan hidupnya dan itu membuat hatinya sedih. Dia menangis dengan tangisan yang nyaring. Bahkan di dalam pasal yang keempat ayat 3 ayat 16. Mereka berpuasa. Sampai mereka merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia berpuasa. Saking beratnya beban yang dihadapinya. Ada pujian yang mengatakan dia mengerti bahasa tetesan air mata. Suatu hari ada seorang ibu berkata, "Om, sampai kapan penderitaan ini aku alami?" Saya bilang, sampai kiribat itu penuh dengan air matamu. Kadang-kala banyak orang yang tidak sabar menantikan Tuhan. Banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena tidak sabar. Karena kiribat itu belum penuh dengan air mata kita. Mereka berpuasa. Mereka merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Mereka berharap hanya kepada Tuhan. Mereka berpuasa di hadapan Allah. Mereka berkata, "Tuhan, ini aku Tuhan." Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya. Tidak ada kekuatan di dalam hidup mereka. Mereka hanya menangis, mereka berpuasa di hadapan Tuhan. Mereka berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia menyerahkan semuanya, segenap hatinya, segenap hidupnya kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, Mordekai, dan sebangsanya, bangsa Yahudi. Selain dia berharap kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Mordekai? Mereka hidup di dalam iman dan hikmat dan kebijaksanaan. Artinya apa? Pada waktu mereka menghadapi tekanan di dalam hidup mereka, mereka selalu mempergunakan akal budinya. Artinya apa? Mereka arif menyingkapi segala masalah yang dihadapinya. Mereka tidak gerusa-gerusu. Mereka tajam di dalam pemikirannya apa yang harus dibuat, apa yang harus dilakukan. Mereka tidak mengedepankan emosinya, saudara. Seberapa banyak kita kadang-kala menghadapi masalah emosinya timbul duluan. Muntap, orang bilang. Kalau sudah emosi keluar, saudara, kutuk yang keluar. Kalau biasanya emosi juga bekerja, kata-kata kotor keluar. Kata-kata menyakitkan keluar. Tetapi ini, saudara, mereka mempergunakan akal budinya. Dia berpikir. Dia tidak gerusa-gerusu, langsung ngomong, langsung jeplak, enggak, saudara. Dia berpikir. Dia arif menyingkapi setiap masalah yang dihadapinya. Bijaksana, tajam. Pikirannya tajam, saudara. Pandai dan hati-hati. Dia juga cermat.
Jadi dia juga teliti pada waktu menghadapi kesulitan. Mordekai dan orang-orang Yahudi ini cermat. Dia nggak ujuk rasa. Dia nggak teriak-teriak di jalan-jalan. Tetapi dia menyingkapi segala sesuatunya dengan teliti pada waktu menghadapi kesulitan. Jadi dia tidak mengedepankan emosinya, tapi dia mengedepankan akal sehatnya. Ini benar enggak nanti ya? Nah, pada waktu kita diperhadapkan hal seperti ini, saudara. Apalagi dalam keadaan capek. Ya bapak-bapak, mungkin ibu-ibu yang bekerja di luar capek, tiba-tiba ada orang-orang yang mungkin garai kita. Wah, sudah diubun-ubun ini rasanya ini. Meledak ini rasanya. Saudara, kalau kita menghadapi hal seperti itu, tekan dulu. Jangan emosi. Kalau sudah emosi, keluar dari dalam hati macam-macam. Bisa kita mengumpat, bisa kita menyumpahi. Bisa keluar kata-kata kotor, binatang semuanya keluar dari mulut kita. Nah, Mordekai ini pada waktu menghadapi itu dia tidak mengedepankan emosinya. Dia tidak unjuk rasa, dia tidak berteriak-teriak. Apa yang dibuatnya? Dia hidup di dalam hikmat. Dia hidup di dalam iman. Dia bijaksana menyikapi segala masalah yang dihadapinya. Karena di dalam pasal ayat 14 tadi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Ada sebuah iman di dalam hidupnya. Ada sebuah keyakinan di dalam kehidupan daripada Mordekai. Sekalipun engkau tidak berjalan, Ester, sekalipun engkau tidak berkata kepada Raja Ester, ada pertolongan lain yang akan menolong mereka. Ada sebuah iman yang ada di dalam diri Mordekai. Pada waktu kita bercerita kepada orang lain, pada waktu kita berkata-kata mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain, mereka berdiam, mereka tidak tahu. Tapi ada satu pribadi yang tahu, namanya Tuhan Yesus. Makanya saudara, dalam keadaan seperti ini, mari kita cermat, mari kita berhikmat. Siapa sih yang mau masalah? Gak ada, saudara. Tapi sebenarnya masalah itu adalah caranya Tuhan untuk mendidik kita. Tuhan mendidik kita itu macam-macam caranya, saudara. Tuhan mendewasakan iman kita itu bermacam-macam caranya. Tapi yang banyak adalah biasa melalui persoalan, melalui tantangan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Saya katakan kepada ibu tadi, inilah yang disebut dengan sekolah kehidupan, Bu. Bukan hanya anak SD SMP yang sekolah, kita juga bersekolah, saudara. Nah, pelajaran kita adalah setiap hari apa yang dihadapi oleh hidup kita. Kadang-kala anak kita hadapi persoalan keluarga, itulah sekolah kehidupan. Kadang-kala tetangga yang tidak menyenangkan, itulah sekolah kehidupan. Nah, sekolah-sekolah inilah yang kadang-kala membentuk karakter kita. Menjadi karakter-karakter yang tangguh kalau kita berharap kepada Tuhan. Tapi kalau kita lari dari itu semua, kita akan bertemu kembali dengan masalah yang kita hadapi. Pada waktu Ester menghadapi itu, pada waktu Mordekai menghadapi itu, apa yang dilakukan, saudara?
Dia menghadapi dengan diplomatis, artinya berkata-kata melalui pendekatan. Hikmatnya berjalan, saudara. Hikmat dari Tuhan berjalan. Dia dikasih ide oleh Tuhan. Begini, nanti kamu ngomong sama raja. Aku punya sesuatu buat raja. Membuat pesta bagi raja. Rajanya penasaran, saudara, dikatakan. Rajanya sampai tidak bisa tidur. Akhirnya apa? Raja membuka catatan-catatan daripada sejarah. Dan di sana pun juga ditemukan nama Mordekai. Oleh karena dia menolong raja. Daripada pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh sida-sida. Hatinya raja sangat gelisah. Apa yang akan dikatakan oleh permaisurinya. Jadi permaisuri ini melakukan semuanya. Esther tahu, saudara. Makanya apa yang dilakukan oleh Mordekai, dia memberitahu kepada Esther, ini loh sebenarnya masalahnya. Nah, Esther melakukan segala sesuatu secara diplomatis. Secara kekeluargaan kayaknya. Tetapi nancep ini, saudara. Ada sebuah rahasia di situ. Nah, dari cara-cara inilah maka terbongkarlah semuanya. Yang ketiga, apa yang dilakukan Mordekai dan apa yang kita lakukan? Kalau kita ingin memperoleh sebuah kemenangan di dalam tekanan. Di dalam 2 Timotius ayat 3 ayat pasal 3 ayat 16. Firman itu mengajar, membentuk. Artinya apa? Kita harus tetap hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan. Dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Jangan berlari kemana-mana. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Firman ini kan Allah sendiri kan. Nah, orang-orang yang ciri-ciri daripada orang-orang yang cinta Tuhan adalah ini, saudara, baca firman. Karena firman ini adalah Allah sendiri. Dia menjadi manusia. Dan firman ini sebenarnya Allah sendiri yang berkata-kata. Makanya ciri-ciri daripada orang-orang yang cinta Tuhan adalah baca firman Tuhan. Ada seorang tokoh namanya Smith Wigglesworth. Saya pernah membaca bukunya dan dia adalah seorang tukang ledeng. Dia buta huruf, tetapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Ada kata-katanya yang seperti ini. Aku tidak mau menghabiskan waktuku membaca berita dunia. Sementara aku bisa membaca berita dari surga. Kalau dia membaca koran, dia cuma membaca judulnya saja. Kalau dia baca buku-buku yang lainnya, majalah-majalah yang lainnya, dia cuma baca judulnya saja. Selama ia masih bisa membaca berita-berita dari surga, apa yang ada di dalam dunia itu ditinggalkan. Kalau fokus kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah terusik apa yang ada di dalam dunia ini. Kalau fokus kita kepada Allah, berita-berita yang ada di dalam dunia ini tidak akan pernah mengusik kita. Makanya saudara, baca firman. Kalau kita mencintai Tuhan, baca firman. Jadi ini yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini. Malah dia diajarin istrinya membaca.
Karena dia buta huruf. Dia seorang tukang ledeng. Tetapi hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Dan waktu-waktu yang dihabiskannya baca firman. Sampai dia tahu, saudara, mendetail. Baca firman itu dia koma, titik, dia tahu. Jadi pada waktu kita ingin memperoleh kemenangan di dalam sebuah tekanan, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita jangan sampai meninggalkan Tuhan dan lari kepada hal-hal yang lain. Ini yang harus kita lakukan. Selain kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, kita juga tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya hidup kita dipimpin Roh Kudus, dipimpin Tuhan. Jangan pada waktu kita menghadapi tekanan-tekanan, kita sakarpe dewe melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita minta pertolongan sana, minta pertolongan sini. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Apa yang dilakukan oleh Mordekai? Dia tetap hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dia tidak lari kemana-mana. Larinya hanya kepada Tuhan. Jadi dia tidak bertindak di luar kehendak Tuhan. Dan dia tetap tunduk akan rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Saat-saat kita menghadapi tekanan seperti itu, kita harus tunduk kepada Allah. Kalau kita tidak tahu Tuhan, kita pun juga tidak tahu, saudara, apa yang harus kita lakukan. Makanya kita baca firman. Jadi kita tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya hidup kita dipimpin Tuhan. Tidak sembarangan, tidak gerusa-gerusu minta pertolongan sana. Ini buntu minta sana. Tunduk kepada Allah. Dan tetap rendah hati. Saat Mordekai dikaruniai sebuah baju mewah. Saat Mordekai diiring, ya dinaikkan kuda daripada kerajaan raja sendiri. Dan orang-orang berkata seperti inilah yang dikehendaki raja. Mordekai disanjung. Dia dieluk-elukan, tetapi kembali lagi. Dia tanggalkan itu semua. Dia merendahkan hatinya tetap di hadapan Tuhan. Tetap tunduk di dalam rencana Tuhan. Dan tetap rendah hati. Nah, dampak daripada apa yang dilakukan oleh Mordekai, dampak daripada apa yang dilakukan mereka semua apa? Di dalam pasal yang ke-9 ayat 22. Maka pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah dukacita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya mereka menjadikan hari-hari ini hari perjamuan dan sukacita. Dan hari untuk mengantar makanan. Dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Dampak dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Mordekai, oleh Esther dan orang-orang Yahudi. Apa yang mereka alami pada waktu mereka menyerahkan semua kepada Tuhan. Apa yang mereka alami pada waktu mereka tunduk di hadapan rencana Allah. Bahkan Esther sendiri, kalaupun toh aku mati pada waktu menghadap raja dan dia tidak dipanggil, hukumnya mati. Kalau menghadap raja tidak dipanggil, hukumnya mati. Tetapi dia mendapatkan kasih karunia, dia katakan sekalipun aku mati, enggak masalah.
Nah, dampak dari apa yang dilakukan oleh Mordekai, dampak daripada apa yang dilakukan oleh Esther dan orang-orang Yahudi. Mereka mengalami berkat kemenangan dari musuh-musuhnya. Berkat keamanan dari musuh-musuhnya. Mereka mengalami keamanan, saudara. Mereka mengalami rasa aman. Saat kita menyerahkan semua kepada Tuhan, ada rasa aman. Ada damai. Saat kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh apa yang kita hadapi, akan ada rasa damai di dalam hati kita. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh apapun. Dan Tuhan yang sampai hari ini sanggup menolong kita. Dan Tuhan yang sama yang menjadikan langit dan bumi yang ada di dalam hati kita. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan terhadap mereka, seakan-akan mereka terjepit. Seakan-akan mereka kalah. Seakan-akan mereka akan musnah. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan pada waktu mereka menyerahkan diri kepada Allah, pada waktu mereka berserah kepada Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan? Mereka mengalami keamanan terhadap musuh-musuhnya. Ada rasa aman yang mereka alami di dalam hidupnya. Dan semuanya dibalik, saudara. Pada waktu mereka mengalami, mereka menangis. Tetapi semuanya diubah oleh Tuhan. Duka cita berubah menjadi sukacita. Mereka bersorak-sorai, mereka bergembira. Kepedihan berubah menjadi kegembiraan dan kebahagiaan. Berkat Tuhan bukan hanya ukurannya uang dan sebagainya. Rasa aman, rasa damai itu juga berkat Tuhan. Banyak orang-orang kaya stres. Karena tidak damai, tidak aman. Nah, kedamaian, keamanan itu adalah berkat daripada Tuhan di dalam hidup kita. Hidup saling menjadi berkat. Saling mengantar makanan, ini sudah budaya orang-orang dulu. Bukan budaya saudara-saudara kita. Ini seharusnya menjadi budaya daripada orang-orang percaya. Mengantarkan makanan, saling mengantar makanan. Tapi jangan jaga no, saudara. Bahaya ya. Akhirnya tidak masak nanti. Bukan, saudara. Kalau ini sudah menjadi gaya hidup, maka firman Allah katakan, baurapan di kepala Harun, berkat itu akan mengalir di dalam kehidupan saudara. Nah, sebagai penutup, saudara, apa yang menjadi tekanan hidup saudara pagi ini? Apa yang menjadi tekanan hidup saudara hari-hari ini? Firman Allah katakan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, pagi ini saudara, betapa besarnya beban kita. Tuhan tidak pernah memberikan beban yang melebihi kekuatan kita. Sebab firman Tuhan katakan, persoalan-persoalan yang kau hadapi adalah persoalan yang biasa. Artinya semua orang mungkin alami. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memegang tangan kau. Tuhan yang tidak pernah membiarkan engkau bimbang. Dan Tuhan yang akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dia juga akan memegang tangan kanan kita.
dan membawa kita di dalam kemenangan demi kemenangan.